Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim. warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita semua. Salawat berserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar pemirsa Bungo TV? Semoga senantiasa rahmat dan kasih sayang Allah selalu tercurah kepada kita semua. Saat ini pemirsa Bungo TV sedang menyaksikan program tayangan terbaru Bungo TV, yaitu Batas Waktu. Bersama saya Kang Ardi dan juga Ustadz-Ustadz yang akan kita hadirkan setiap pekannya untuk mengisi dan memberikan pencerahan atau ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Sebelumnya kita sapa kembali Ustadz yang ada di sebelah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dengan Ustadz Qadri? Ya, alhamdulillah sampai detik ini masih kondisi sehat. Alhamdulillah. Untuk itu segmen pertama ini kita langsung saja dalam melanjutkan pembahasan minggu lalu, yaitu mungkin tema kita akan berkaitan. Kalau ke minggu lalu kita membahas tentang waktu, kita memanfaatkan waktu-waktu kita untuk kegiatan beribadah dan yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Untuk tema kali ini Ustadz, kita mungkin akan membahas tentang waktu yang kita gunakan untuk ibadah yang paling utama bagi umat Islam, yaitu tentang sholat. Jadi tema kali ini kita tentang sholat. Sebelumnya kita mungkin memerlukan pengertian dulu, apa itu sholat sih? Gitu. Iya. Sholat itu banyak definisi, tapi tujuannya satu. Perbuatan yang diiringi niat untuk beribadah, yang disertai beberapa ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Ya, itu yang dikatakan sholat. Kalau dia sholat tapi nggak ada niat juga nggak dibilang ibadah sholat, atau sebaliknya kurang dari salah satunya, dia punya niat tapi perbuatannya tidak seperti yang diperintahkan Rasulullah, maka dia juga tidak dihitung sholat. Baik Ustaz, kenapa sholat itu diwajibkan bagi setiap muslim? Walaupun dia sedang sakit misalnya, dalam kondisi sakit, dia sedang uzur gitu kan, tidak bisa berdiri, dia disuruh mesti duduk gitu ya, tidak seperti ibadah yang lain gitu ya. Kalau ibadah yang lain kan tidak seperti itu. Kenapa sholat ini sangat diwajibkan dan dianjurkan gitu? Iya, sering kita dengar dalam para ustadz menjelaskan hadis gitu ya, bahwa as-sholatu imaduddin, sholat itu tiang agama gitu kan. Ini menjelaskan bahwa memang pentingnya sholat itu, walaupun rukun Islam itu ada 5 gitu ya, tetapi kenapa sholat yang lebih dikatakan tiang agama? Karena dalam hadis itu seperti itu. Mungkin ini sekedar kita asumsikan, kita logikakan saja gini misalnya ini, seperti ini. Ini hanya untuk mendekatkan paham ya. Pertama, rukun Islam ada 5 gitu kan. Lalu pertama adalah haji. Kalau haji hanya bagi yang mampu gitu ya, maka nggak haji misal, nggak apa-apa, masih bisa tegang nih, gitu kan. Yang kedua apa? Yang selanjutnya apa? Zakat gitu ya. Zakat itu kalau kita tidak mampu, ternyata kita fakir, gitu, maka kita tidak diwajibkan keluar zakat, tetapi kita penerima zakat, masih bisa dipegang gitu ya. Nah, lalu yang selanjutnya puasa. Puasa itu kalau kita sakit boleh untuk tidak puasa. Atau bagi perempuan yang berhalangan, dia boleh untuk tidak puasa, tapi diqadha, masih bisa dipegang. Tetapi kalau sudah sholat, nggak bisa, akan jatuh dan pecah. Begitu gambaran. Kalaulah sholat tidak bisa berdiri, kita mesti duduk, tidak bisa duduk, kita mesti baring, sehingga selagi otak kita waras gitu ya, kita masih punya kewajiban untuk sholat walaupun dalam keadaan terbaring, seperti itu. Kalau yang lain kan bisa diqadha, kalau misalnya seperti puasa gitu kan. Zakat tadi juga seperti itu. Kalau kita tidak bisa memenuhi standar untuk mengeluarkan zakat, tetapi kita bisa jadi penerima zakat. Begitu juga dan haji. Haji itu bagi yang mampu, gitu kan? Seperti itu. Jadi saya juga pernah dengar kalau amalan pertama yang ditanyakan juga benar. sholat itu. Iya benar. Jadi seringkali terkadang orang minta amalan, ya
Ustadz beri saya amalan pelapang rezeki atau apalah gitu ya. Maka saya kasih amalan yang terbaik memang sholat berjamaah di awal waktu, gitu kan. Kenapa? Karena situ sudah melengkapi semua, gitu kan. Dan bahkan di akhirat nanti juga itu yang ditanyakan pertama kali. Ibarat kita sekolah itu, apa yang diunkan itu? Bahasa Indonesia apa sih, gitu ya? Walaupun apa namanya, nilai yang lain bagus, gitu ya, tetapi bahasa Indonesia bermasalah, dia nggak lulus. Nah gitu ya. Tetapi walaupun bahasa Indonesianya mencukupi standar, bahasa Indonesia apalagi biasanya kalau orang UN itu bahasa Inggris, nah gitu kan, yang diunkan itu memenuhi standar, walaupun nilai yang lain itu bermasalah, insya Allah lulus. Nah begitu juga, sebaik apapun ibadah kita, gitu ya, tetapi bermasalahnya itu adalah sholat, maka bermasalah semua. Nanti ditanya pertama kali, sholat bagaimana sholatmu? Kalau sholat kamu bagus, maka insya Allah semuanya amal-amal yang lain diterima. Jadi ikut bagus. Kecuali kalau bab dunia, kalau dunia walaupun sholatnya bermasalah, kalau dia rajin sedekah, dunia tetap Allah kasih. Gitu ya, walaupun mereka tidak yakin kepada Allah, gitu kan. Puasa juga gitu kan, puasa itu bermacam-macam. Ke dalam globalnya ya, artinya bukan dalam pandangan Islam saja, ada puasa mutih gitu bagi orang-orang penuntut ilmu kan. Maka kalau dunianya dia dapat, akhiratnya dia tidak. Gitu, seperti itu. Baik, terima kasih Ustaz. Pas sholat ini kan wajib gitu kan. Bagaimana ketika orang tuh dalam perjalanan gitu? Apakah, nah ini nanggung nih gitu kan? Misalnya jaraknya 1 kilometer gitu kan, 10 kilometer gitulah jaraknya perjalanan. Oh, pas di perjalanan sudah azan ini. Ini nanggung sebentar lagi gitu kan, beberapa menit lagi sampai gitu. Jadi bagaimana Ustaz? Iya, sebenarnya kalau dalam musafir ada perjalanan yang kita namanya mengqadha ataupun jamak ya, jamak takhir, jamak takdim, ataupun kita mengerjakan sholat asar di waktu zuhur gitu kan, atau mengerjakan sholat isya di waktu maghrib, atau mengerjakan mungkin perjalanan kita sehari semalam lah gitu ya, perjalanan sehari semalam, dari sholat dalam mobil nih, waduh udah masuk zuhur nih, tetapi apa namanya, kondisi kita bisa dijamakkan, jamak takhir namanya kan, maka bisa waktu zuhur itu kita sholat di waktu asar. Nah itu rukhsah, kemudahan dari Allah bagi kita. Mungkin bisa dibahas di khusus nanti kan, babnya tentang bab sholat jamak gitu di satu saat gitu kan, kita berusaha secara detail menjelaskan itu. Yang jelas kalau kita dalam perjalanan ada rukhsah, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Terima kasih. Masya Allah. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang kekhusyuan ketika sholat itu bagaimana Ustaz? Tapi ditahan dulu Ustaz. Oke. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap di batas waktu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pemirsa Bungo TV yang kami sayangi dan cintai, masih bersama kami di tayangan program Bungo TV Batas Waktu. Sebelum kita lanjut pembahasan dengan Ustadz tadi, untuk saudara-saudara pemirsa Bungo TV yang ingin bertanya bisa melalui chat WhatsApp di nomor 0822 5524 4126. Atau bisa melalui DM Instagram kami @program_bungo_tv. Selanjutnya mungkin kita akan lanjutkan pertanyaan yang sempat terjeda tadi. Kalau dalam Al-Quran itu kan Ustadz, saya pernah baca gini, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Kalau sungguh beruntung orang-orang beriman itu yang dalam sholatnya itu khusyuk gitu. Jadi kenapa beberapa dari kita, bahkan saya sendiri mungkin tidak khusyuk dalam sholat. Ketika sholat terpikir yang tadinya lupa jadi ingat gitu kan. Itu bagaimana Ustaz? Ya. Terima kasih. Kalau untuk khusyuk ini, kalau ke saya pribadi itu lebih kepada kesungguhan untuk khusyuk gitu ya. Karena
apalagi kondisi sekarang sebenarnya kehusukan kita itu dirusak oleh pandangan mata yang tidak terjaga, begitu kan? Di saat pandangan mata kita tidak terjaga, maka semuanya masuk ke hati, gitu kan? Apalagi kalau kita lebih banyak melihat yang haram gitu kan, maka itu salah satu penyebab sholat tidak khusyuk. Dan salah satu juga menyebabkan sholat kita khusyuk masalah kadang ya. Kalau kita lagi punya masalah, itu khusyuk kali gitu ya. Ya Allah gitu kan. Nah, gitu. Maka memang nanti di akhirat itu termasuk yang merugi itu orang-orang yang sholat. Yang sholatnya bagaimana? Yaitu yang tidak khusyuk. Artinya lalai dari mengingat Allah. Fisik dia beribadah, tapi hati dan pikirannya tidak ingat Allah. Orang yang sholat saja apa? Belum tentu. Orang yang sholat saja belum tentu diterima. Tapi bukan berarti kita kalau gitu saya nggak usah sholat, bukan seperti itu. Gitu ya. Gitu. Itu gambaran. Apalagi dalam kondisi di akhir zaman ini banyak kali hal-hal yang merusak kondisi hati kita, gitu ya. Belum lagi godaan-godaan duniawi dan juga godaan iblis yang jelas, gitu ya, untuk menghalangi kita untuk tidak khusyuk. Itu. Namun yang Allah nilai kesungguhan kita untuk itu. Misal gini, di saat kita pengen sholat khusyuk, kita berusaha untuk mengurangi memandang dari hal-hal yang Allah tidak ridho, gitu ya. Ternyata pas sholat juga kurang khusyuk, insya Allah sudah punya nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti itu. Baik Ustadz, ada nggak cara untuk kita agar khusyuk dalam sholat itu bagaimana? Ataukah dimulai dari mana gitu? Agar kita itu sholat itu benar-benar kita dengan Allah saja gitu. Yang lainnya itu tidak tersingkirkan dulu gitu. Ya mungkin sebelum kita bahas lebih lanjut mungkin ya gambaran khusyuk dulu gitu ya. Khusyuk itu apa gitu kan? Karena khusyuk itu yang tahu cuma kita dan Allah. Orang nggak tahu gitu ya. Bukan dari bacaan dilihat, bukan dari kadang ada yang nangis gitu ya. Nangis juga belum tentu khusyuk gitu. Misal saja mungkin tahap paling gitu ya gitu. Jadi saya gambarkan khusyuk itu seperti orang yang lagi jatuh cinta, gitu ya. Orang yang lagi jatuh cinta, lagi ngobrol dengan kekasihnya, digigit nyamuk, dia nggak tahu, gitu ya. Bukan dia tidak menggubris gitu, saking asiknya, gitu ya. Maka khusyuk itu nyambung hati kita ke Allah Subhanahu Wa Taala, gitu kan. Salah satu triknya adalah dengan tumakninah. Arti tumakninah itu sholat kita tidak terburu-buru. Ya misal Allahu Akbar, pas rukuknya Allahu Akbar, sampai dialog aja sama Allah. Ya Allah, saya lagi rukuk nih, gitu ya. Nah, latihan awal, sehingga kita merasa Allah itu memang ada, gitu kan, gitu dalam hadis kursi itu. Ihsan itu yakinlah kamu selalu dipantau Allah. Kalau tidak kamu merasa, yakinlah bahwa Allah tak pantau kita, gitu. Maka khusyuk itu tahu banyak orang kita merasa dipantau Allah, gitu ya. Gambaran kecil sebagai mendekati pemahaman, kita merasa dipantau CCTV gitu, atau dipantau bos. Waduh, kalau sholat saya kerja saya nggak beres ini lagi ada bos, kan beda ya. Kita kerja misalnya ada bos sama tidak ada bos itu kok katanya beda. Harusnya yang kita orang yang beriman meyakini bahwa Allah itu memang maha melihat, maha mendengar, gitu ya. Nah itu. Baru ruku misalnya samiallahu liman hamidah, kita berhenti dulu sejenak. Tumakninah itu salah satu tahap awal untuk meraih kehusukan, gitu kan. Baru Allahu Akbar, sujud, kita baca, kalau bisa usahakan dengan menghafalkan artinya untuk proses untuk khusyuk, gitu kan. Saya solusinya gitu. Misal saya hafal artinya, misalkan Rabbi afirli, kalau kita Rabbi warhamni wajiburni warbani warzukni, sehingga lisan kita yang sholat, hati kita tidak khusyuk. Seharusnya kita dengan tumakninah, misal Rabbi firli, ya Allah ampuni dosa saya. Kita menghadapi penguasa alam nih, sedangkan menghadapi bos saja kita sopan, gitu ya. Oh mohon maaf Pak, gitu kan. Maaf mengganggu, gitu kan. Harusnya sama Allah lebih dari itu. Rabbi firli, ya Allah ampuni dosa saya sama jangkli ya Allah. Warhamni, ya Allah sayangi saya ya Allah, gitu kan. Kalau Allah sudah sayang kepada kita, kita tidak butuh sayang makhluk, karena sudah Allah gerakkan hati makhluk ini untuk menyayangi kita, gitu. Warhamni wajiburni, ya Allah cukupi kekurangan saya. Maka Allah, kalau betul-betul kita sholat yang benar dan khusyuk, maka orang-orang yang soleh itu dia tidak cemas dengan dunia ini, karena dia sudah berdoa bahwa ya Allah cukupi saya ya Allah,
cukupi kebutuhan saya Allah. Apa tuh kebutuhan kita? Allah lebih tahu kebutuhan kita, gitu kan? Wajibni warfa'ni, angkat derajat saya Allah. Derajat apapun ya Allah, derajat ekonomi, derajat rumah tangga, hutang-hutang saya yang banyak bantu lunas, kan gitu bahasanya seperti itu. Warfa'ni, derajat dari pekerjaan saya semuanya. Warfa'ni, gitu ya. Warzuqni, ya Allah, mudahkan rezeki saya, Allah beri saya rezeki. Itu yang mungkin tidak punya anak menjadi punya anak, gitu ya. Yang lagi miskin jadi kaya atau apalah, yang lagi tidak punya ilmu Allah kasih mudah ilmunya, gitu kan. Warzuqni, gitu. Wahdini, ya Allah beri saya petunjuk. Apa tuh petunjuk? Hidayah. Terkadang kita tahu sholat itu benar, tapi kita nggak mau. Ya gitu ya. Allah Akbar Allah, kita tahu itu azan. Kalau bos manggil apalagi awal bulan kita cepat ya, kapan gitu ya. Kita nunggu waktu nih. Aduh 2 hari lagi nih, udah bahagia gitu ya. Kita dengar azan lagi gitu ya. Nah, ini salah satu untuk usaha husuk kita. Hafalkan arti-arti dari sholat itu untuk proses. Gitu ya. Walaupun husuk itu tidak mesti hafal daripada artinya, karena bisa saja yang seperti kita bahas tadi punya masalah. Masalah baru. Masalah berat gitu ya. Jadi memang sholat kita Allah gitu misalnya, memang nggak mikir apapun, fokus nyambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau saya pahami husuk itulah nyambung. Kalau seperti walaupun banyak pendapat-pendapat yang lain gitu ya tentang husuk sesuai pemahaman ilmu mereka kuasai gitu. Masya Allah. Baik Ustadz, kemudian mau bertanya lagi tentang ketika kita lupa rakaat sholat itu kan dikarenakan tidak khusyuk tadi, kita lupa rakaat sholat gitu. Misalnya sudah ini 3 rakaat, 4 rakaat gitu ya. Ini udah 3 atau 4 gitu kan. Nah itu bagaimana Ustaz? Ketika lupa, apa yang harus kita lakukan? Ketika lupa. Jadi kalau kita lupa rakaat, maka lebih ambil yang sedikit. Ini 3 apa 4? Ambil yang 3. Ambil 3. Nah, pertama kalau seimbang ya, kalau sama. Kalau masih ada 70 30, ambil yang 70-nya. Maksudnya gini, rasanya saya lebih berat kepada 4 nih gitu misalnya, ya udah gitu kan, saya lebih berat kepada 2 nih, mana yang lebih berat. Tapi seandainya seimbang, maka ambillah yang sedikit tadi, seperti itu. Kalau kita lupa, maka ditambah dengan sujud sahwi gitu ya. Seperti itu. Dan juga memang sebenarnya sholat ini, apalagi ya kondisi kita yang banyak kesibukan, padahal sholat itu sedikit kali waktunya gitu ya. Paling juga 4 menit itu lama. 5 menit paling lama. Itu udah hebat kali lah gitu ya. Udah sama zikir segala macam. Itu. Tapi itulah terkadang yang menyebabkan kita itu, katanya ada dulu teman bertanya, katanya sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi biasa-biasa saja. Jangan salahkan perintah sholatnya. Yang salah ada diri kita. Mungkin sholatnya tadi tidak bermutu, sholatnya tadi bermasalah. Asal-asalan. Sehingga tidak punya kekuatan. Sehingga kalau memang sholat itu benar-benar sesuai tuntunan agama dan khusyuk, yakinlah janji Allah tuh kan datang yang mengubah jiwa kita untuk semakin baik. Ada dulu pertemuan kan membahas tentang narkoba gitu kan, kondisi narkoba. Maka saya diundang sebagai materi, maka saya bilang solusi adalah suruh aja sholat yang benar, insya Allah itu ada perubahan. Nah ini dia, terkadang kita tuh untuk ilmu agama kita tak begitu tertarik, padahal itu mengatasi masalah itu lewat salah satunya sholat tadi gitu kan. Seperti materi kita sebelumnya, sholat itu kalau kita punya masalah, nantilah cari solusi gitu kan, kembali kepada Allah, salah satunya ibadah. Maka apapun masalah itu bisa diatasi dengan sholat seperti materi kita hari ini, tapi sholat yang khusyuk seperti itu. Anak nakal misalnya, ajari dia sholat gitu kan. Suami, istri, atau kita sendiri, saya tahu nih ini haram, tapi kenapa saya belum mampu untuk kendalikan? Cek sholatnya. Nah gitu, kalau sholatnya benar, maka Allah beri kekuatan untuk mencegah. Seperti itu. Baik, terima kasih Ustadz. Kemudian ketika sholat itu kan kita apa ya, dalam bacaan itu kan mengetahui artinya. Kalau kita membacakan harus sesuai bahasa Arab gitu kan, logat-logatnya. Kalau tidak sesuai begitu kan artinya bisa beda. Berbeda, Ya gitu. benar. Itu bagaimana? Iya. Mungkin dari kita juga, mungkin yang ada yang baru belajar begitu sholat begitu. Iya, ini sebenarnya itulah Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah tuh nengok kesungguhan kita.
Jadi misal bacaan kita terbata-bata, kita tetap sholat yang semampu kita, semaksimal mungkin, diiringi kita belajar. Misalnya H besar sama H kecil kita nggak bisa beda. Misal, alham gitu kan, itu H besar, harusnya H kecil kan, alham gitu misalkan, alhamdulillahirobbil. Itu kan kalau segi tajwidnya sudah menyalahin karena dia H kecil, yang kita pakai H besar. Nah, tapi kita sudah sungguh-sungguh, ilmu kita baru itu. Tapi kita dituntut untuk selalu belajar, baru nyadarin, oh ternyata H besar, H kemarin salah, kita perbaiki lagi. Maka Allah maklumi selagi kita sungguh-sungguh. Nah, seperti itu. Walaupun kita salah, itulah hebatnya Allah. Beda dengan guru ya. Kalau guru, siapa nilai tertinggi, itu yang hebat, walaupun nyontek, yang gitu, ya kan? Nah, Allah tidak. Allah walaupun salah, yang penting sungguh-sungguh dia, semaksimal mungkin. Misal tadi dia pengen ibadah tadi, ada kisah santri saya, saking pengen menjaga mata, pas jam istirahat dia tidak mau ke kantin, dia titip, tolong beli untuk saya. Nah, ternyata dia masih ingat sama lawan jenis misal, atau sholatnya juga tidak khusyuk misal. Allah sudah nilai, wah ini sudah sungguh-sungguh nih. Nah gitu, yang Allah nilai adalah kesungguhan. Nah, kalau guru hasil, kalau Allah kesungguhan. Nah, kalau prosesnya, kalau guru enggak, walaupun dia sungguh-sungguh menghafal siang malam, kalau hasil ujiannya 0, tetap 0, enggak dilihat kesungguhan. Nah, beda dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pengasih lagi penyayang. Gitu. Terima kasih Ustaz. Insya Allah. Kemudian kita akan lanjut lagi nih mungkin ke segmen berikutnya nanti. Tetap bersama kami pemirsa Bunga TV, tetap di Batas Waktu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa Bunga TV masih bersama kami di program Batas Waktu. Kita akan lanjutkan lagi nih Ustadz dengan pembahasan selanjutnya tentang sholat, yaitu mungkin selanjutnya kita mau nanya ini Ustadz. Kita kan banyak nih anak muda yang nantilah kita nih kan sholat nanti aja lah kalau udah tua gitu kan, karena masih muda nih, masih panjang nih umur saya nih gitu kan. Karena padahal kita nggak pernah tahu kan? Iya benar, berkapan ya? Bagaimana itu? Oke, memang fenomena kita sekarang gitu. Kita meremehkan waktu yang Allah berikan. Seringkali kita dengar nantilah muda-muda nih kita sehat main-main dulu gitu ya, main dulu, happy dulu gitu ya. Nanti sudah tua baru. Padahal banyak orang-orang tua pengen balik muda lagi. Artinya dalam hal ibadah. Kenapa saya tidak dari dulu beribadah? Artinya apa? Tidak sedikit orang-orang itu waktu muda dia berleha-leha, waktu sehat, pas mulai dia sakit, dia pengen sholat, malah nggak bisa. Mau ke masjid, lumpuh atau stroke atau apa namanya, asam urat segala macam gitu kan. Mau bacaan, mau perbaiki bacaan, mata kita sudah mulai kabur-kabur gitu kan. Benar. Maka jangan sekali-sekali kita mengatakan mumpung muda nanti aja tunggu tua. Dan kita juga tidak tahu umur kapan gitu ya. Yang kita takuti bukan kematian, yang kita takuti kita mati lagi ngapain? Posisi kita mati itu lagi ngapain? Karena umur itu tidak bisa dipercepat, tidak bisa diperlambat. Yang kita khawatir itu cuma satu, kita mati ini lagi berbuat baik atau berbuat maksiat, gitu kan? Maka ini yang kadang-kadang ya membuat anak-anak muda kita kadang terlena gitu kan dengan sehatnya gitu. Lalu belum lagi lihat si Anu nggak sholat biasa aja, katanya gitu ya. Sedangkan si Anu sholat malah sulit hidupnya gitu kan, padahal tidak seperti itu. Kalau kita beribadah kepada Allah, apa yang kita dapati? Pertama, ketenangan. Orang yang tidak sholat tidak tenang, cuman senang dia dapatin. Dia cuma dapat senang, main game senang tapi nggak tenang. Nah, ibadah dia tenang walaupun terkadang tidak senang. Waktu lagi asik-asik suruh sholat, dia nggak senang tapi tenang, ada ketenangan di situ. Seperti itu. Masya Allah, terima kasih Ustaz. Mungkin kita ini aja, dari pemirsa tadi udah banyak nih pertanyaan masuk, jadi kita langsung aja lah untuk pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa Bunga TV. Jadi yang pertama dari @planetx.ra,
Assalamualaikum Pak Ustadz Waalaikumsalam dan Kang warahmatullahi Ardi. Salam kenal, saya Rara. Kebetulan lagi di Jambi sedang kuliah. Waalaikumsalam. Salam kenal juga. Nah, sesuai dengan tema sholat. Karena jadwal kuliah saya sampai jam 5 sore, saya sering sholat zuhur itu di jam 3. Di saat masjid sudah mulai ngaji-ngaji atau pas azan gitu, sudah asar gitu kan. Nah, apakah sholat zuhur saya itu sah Pak Ustadz? Terima kasih Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pertanyaan yang luar biasa ya. Jadi pemirsa, tentang sholat ini ada bab fikihnya gitu ya. Kalau bab fikihnya, kalau itu sah tadi, sah itu bab fikih. Kalau sudah sesuai dengan rukun dan syaratnya, sholatnya sah. Kalau terima, lain masalah babnya gitu ya. Itu sudah kepada adab. Misal zuhur itu jam 1 misal, ternyata dia sholat jam 3. Berarti di ujung waktu, sama sebagai gambaran, di sini misal kerja itu masuk jam 8, keluar jam 5 misal, ternyata masuk jam 10, terus gimana? Bermasalah gitu ya, bermasalah. Mungkin kalau sekali dimaafi sama atasan ya, dimaafi. Kalau berulang bermasalah. Tapi bagaimana solusinya Ustaz kalau saya lagi kuliah ini? Iya. Gitu kan? Ya udah, di saat kita sesak pipis gimana? Kok tahan lagi nih, lagi materi nih gimana? Izin ya. Izin tuh ke WC aja kita izin. Ke hadapan Allah kenapa nggak berani bilang, maafan Pak dosen, izin gitu ya? Kalau malah belum kuat untuk jujur untuk sholat, bilang saya mau ke belakang dulu. Belakang kan nggak mesti WC, belakang pintu, belakang apa, yang penting belakang gitu. Nah, pergi kita sholat. Nah, maka Allah lihat nilai kesungguhan tadi. Kesungguhan tadi Allah nilai. Kalau kita istiqomah, maka ada hal-hal yang tidak diberikan kepada orang-orang yang biasa-biasa saja. Artinya di saat kita melakukan yang luar biasa, maka Allah kasih yang luar biasa. Jangan kita bermimpi untuk mendapatkan yang luar biasa kalau kita biasa-biasa saja. Nah, seperti tadi kan, kalau dia memang dalam keadaan sibuk, dia berani meninggalkan pekerjaan dunianya itu sejenak untuk Allah, itu kan suatu kesungguhan. Gitu. Kalau saya dulu gitu latihannya. Anggap saya mau ke kamar kecil. Allah sama ke mobil ya. Kadang ada dulu naik trapel kadang ya. Itu kan nggak mikir sholat. Gitu kan, lewat saja zuhur asar lewat, mau di jamak lewat lagi gitu kan. Maka solusinya, Pak sopir izin kalau ada masjid saya mau ke WC. Kita berani gitu kan. Kenapa? Untuk ibadah kita tidak berani. Lanjut Ustadz, dari pertanyaan selanjutnya yang kedua, masuk dari @nurlela.10. Assalamualaikum, saya ibu rumah tangga Pak Ustadz dan punya bayi usia 9 bulan yang sedang aktif-aktifnya gitu. Kebetulan saya di rumah hanya berdua sama anak saya karena suami itu kerjanya pulangnya malam. Ketika saya sholat, saya taruh anak saya di samping saya karena takut dia jatuh dari tempat tidur. Namun sholat saya jadi tidak khusyuk karena terbagi fokusnya dengan anak. Itu bagaimana Ustaz? Iya. Kembali makna khusyuk tadi ya. Kalau kita buka sejarah, ternyata Rasulullah itu juga pernah sambil menggendong gitu ya, menggendong anak bayi gitu ya, menggendong anak kecil. Maka kembali ke khusyukan tadi, bukan konsentrasi ya. Beda sama konsentrasi gitu kan. Maka memang solusinya itu, misal kita cuma tinggal berdua dengan anak di rumah, ya solusinya kalau dikhawatir memang dia mesti sholat dekat kita, gitu kan? Nah, tinggal kesungguhan kita untuk menyambungkan hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti itu. Ini yang ketiga lagi Ustaz, pertanyaan yang masuk dari WhatsApp nih sekarang. Assalamualaikum, salam sehat, salam semangat untuk kita semua. Pak Ustadz, saya Ari dari Dusun Manggis. Saya seorang sopir mobil batubara. Saya sering ketemu azan di perjalanan. Saat sholat sering baca ayat pendek yang sama setiap sholatnya. Itu bagaimana Ustadz? Jadi ayatnya tuh pendek terus diulang-ulang, itu aja itu. Jadi itu satu kesungguhan ya. Di saat, maka ada juga saya ketemu kawan sopir truk itu di dalam truknya itu sudah ada sejadah gitu kan, pokoknya pakaian bersih lah. Apabila dia sudah masuk waktu, dia hentikan pekerjaannya, dia sholat. Maka ini suatu yang sangat luar biasa. Tentang ayat, jangankan ayat pendek, nggak pakai ayat pun dia tidak mengurangi rukun, sah. Karena ayat itu adalah sunat muakkad.
yang hanya dianjurkan. Apalagi kita tetap membaca ayat, gitu kan. Habis baca Al-Fatihah, kita baca ayat. Bagus, walaupun pendek. Bahkan memang kalau dalam kondisi seperti itu, memang semampunya kita. Karena kita juga dituntut dengan pekerjaan. Tapi jangan sampai meninggalkan kewajiban. Gara-gara kita pekerjaan kita. Karena itu tidak bawa keberkahan. Ya, enggak ada berkah. Mungkin kita dapat banyak. Tapi pengeluaran lebih banyak lagi gitu ya. Tetapi kalau kita memang betul-betul seperti pertanyaan tadi, dia sungguh-sungguh nih untuk taat kepada Allah walaupun dalam kondisi padat pekerjaannya, maka Allah akan melihat ada keberkahan yang Allah beri. Itu yang mungkin bisa saja mungkin kemudahan hidup, ataupun anaknya yang dapat beasiswa misalnya, atau istrinya yang rumah tangga yang nyaman, tenang gitu kan. Dan keberanian yang Allah beri. Mungkin segi rezeki berbentuk uang biasa-biasa saja, gitu ya. Tetapi rezeki yang berbentuk kenyamanan, ketenangan, anak yang gampang diatur, gitu ya. Anaknya yang soleh-soleha, istri yang solehah, gitu misalkan. Maka ini suatu anugerah yang luar biasa di saat kita mampu berusaha seperti Pak sopir tadi yang sungguh-sungguh. Kadang banyak pula, nanti aja lah, saya sibuk nih, Allah juga tahu saya sibuk. Katanya ada juga gitu. Ini meremehkan Allah ini. Allah tahu saya sibuk, iya, tapi Allah menguji kita di saat kita sibuk, masih mampukah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa. Insyaallah. Lanjut dari IG lagi. Nggak ada namanya, cuman kenapa hari Jumat hari dari segala penghulu hari? Sehingga salat Jumat khotib ceramah tidak boleh ada yang berbicara. Maksudnya gimana, Ustaz? Kan kalau salat Jumat tuh sering di kata-kata janganlah berbicara begitu kan. Iya, itu tadi karena sholat Jumat itu sama dengan sholat zuhur, yang seperti hadis yang disampaikan oleh pengumuman itu kan, bahwa khutbah itu menempati 2 rakaat sholat. Jadi sholat Jumat itu kan 2 rakaat, ditambah dengan khutbah maka jadi 4 rakaat, karena khutbah itu dihitung 2 rakaat. Kalau kita berbicara batal lah pahalanya. Sama kita Allahu Akbar, batal kan gitu, apa kabar kan gitu. Karena waktu itu dihitung sholat, apalagi tidur ya, gitu ya. Orang khutbah tidur gitu kan. Sama dengan kita sholat tidur kan gitu. Itu apanya seperti itu. Itu maka hati-hati memang kalau kita sholat Jumat itu memang kita usahakan maksimal mungkin kita tidur dulu sebelum Jumat, niat Jumat misalkan. Kita tidur mungkin jam-jam sekarang zuhur Jumat jam 12 misalkan, ya jam 11 kita tidur, atau jam tengah 12 tidur sejenak. Insya Allah itu salah satu usaha agar kita lebih konsentrasi untuk sholat Jumat itu gitu. Apalagi suasana khutbah terkadang materi khutbah kadang juga kurang kita srek gitu misalkan. Salah satu membuat kita ribut lah apalah gitu. Gitu. Ya. Baik, Ustaz. Dari IG lagi. Assalamualaikum. Saya dari Dusun Tebat mau bertanya Pak Ustadz. Suami saya selama 5 tahun pernikahan tidak pernah mau menjadi imam saya, dengan alasan bacaannya masih kurang pas. Jadi dia takut nanti malah menjadi dosa untuknya gitu. Namun dia sering sholat ke masjid, Ustadz. Bagaimana harusnya saya bersikap Pak Ustadz? Karena seringkali itu memicu pertengkaran kami di rumah begitu. Karena saya sebagai istri tentunya ingin sholat berjamaah dengan suami saya gitu. Maaf Pak Ustadz, saya tidak menyebutkan nama saya. Oke, pertanyaan yang luar biasa. Sebenarnya kewajiban seorang suami itu bukan hanya mencari nafkah, gitu ya. Ada yang bilang, supaya kali hidup nih menafkahi keluarga. Padahal yang lebih sulit seorang suami adalah menjaga diri dan keluarganya dari api neraka, gitu ya. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi sulit kita mencari ekonomi, jauh lebih sulit membimbing keluarga kita menuju surga. Seperti pertanyaan ibu ini tadi, memang seorang cowok tuh baiknya sholatnya adalah di masjid, gitu ya. Kalau di rumah mungkin kalau sekali-sekali mungkin mau ngajak suaminya sholat, tidak masalah. Tapi lebih kepada sholat sunat, karena laki-laki dituntutkan memang lebih kepada ke masjid ya. Tapi kalau suaminya mengatakan seperti itu, seharusnya suami menyadarkan diri untuk memperbaiki bacaan, gitu ya, memperbaiki bacaannya. Ya di kampung kita kan ada Pak Ustadz ataupun Pak Imamnya gitu untuk mengecek bacaan-bacaan kita, gitu kan. Sedangkan kita untuk upacara saja kita ada
geledi kotor apa istilahnya gitu ya. Iya. Gubernur mau datang, gitu misalnya. Seminggu sebelum itu kita geledi Persiapan. Iya, persiapan semaksimal mungkin. Nah, kita menghadap Allah cuman modal madrasah dulu gitu ya. Di mana tajwid segala macam gitu kan. Maka kita dituntut, orang-orang beriman tuh dituntut bukan hanya seorang suami ya. Yang namanya umat Islam mesti berusaha semaksimal mungkin untuk mempelajari ilmu agama. Salah satunya tadi adalah ilmu tajwid tadi tentang mahrijatul huruf atau segala macam itu. Lalu tentang dosa, kalau hal kebaikan itulah beratnya jadi seorang laki-laki. Iya. Ya, kalau dulu saya pikir enak jadi laki-laki karena perempuan auratnya banyak, kan gitu ya. Kalau sekarang berpikir saya mending jadi perempuan karena laki-laki berat kali tanggungnya. Anaknya bermaksiat nih, nggak ditegur, nggak diajar agama, walaupun alim ayahnya, tetap saja dosanya. Nyambung. Mengalir. Istri juga gitu. Dia seorang kiai, tapi istrinya keluar rumah buka urat atau dia ke pasar, itu ngalir terus. Nggak asik terjadi laki-laki sebenarnya. Maka beruntunglah mendapat istri yang soleha, yang mampu menutup auratnya. Setidaknya dia sudah membantu suaminya untuk terhindar dari api neraka. Gitu. Maka kalau perempuan yang bikin dosa, laki-laki dapat jatah dosa. Tapi kalau laki-laki yang bikin dosa, nggak ada, dapat perempuan. Misal gini, suaminya pemabuk, ada dulu bertanya, Pak Ustadz, suami saya pemabuk, pejudi, saya sering nyuruh dia sholat, apakah saya dosa? Enggak, gitu ya, dosanya nggak dapat sama istrinya, karena dosa suami nggak ditanggung. Tapi kalau dosa istri akan ditanggung oleh suaminya, di saat suaminya tidak mengajari dia agama, gitu ya, istrinya tidak sholat, gitu ya, maka berat jadi suami. Maka dalam bab pernikahan itu yang kita cari pertama itu memang agamanya, gitu ya. Agama bisa mengatasi semua masalah. Kalau hanya modal kekayaan itu yang bikin masalah nanti dalam rumah tangganya. Misalnya, wah dia kaya, saya bangun. Nanti suatu saat kekayaan itu yang bikin masalah dalam rumah tangganya. Oh gagah, bukan agamanya nih, dia nggak sholat, nggak penting. Yang penting dia gagah. Ini juga yang bikin masalah. Tapi kalau agamanya yang dia utamakan, ternyata juga wajah standar, ekonomi pun biasa-biasa saja, insya Allah kasih kemudahan dan hidupnya. Insya Allah. Terima kasih Ustadz. Mungkin sudah banyak, tidak ada lagi pertanyaan. Kita tutup dulu segmen ini. Jangan kemana-mana pemirsa Bungo TV, tetap di Batas Waktu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa Bungo TV masih selalu setia bersama kami di program Bungo TV, yaitu Batas Waktu. Kita akan lanjut lagi dengan pembahasan segmen terakhir ini dengan Ustadz Qadri. Mungkin saya ada pertanyaan terakhir sebelum nanti masuk ke kesimpulan. Gitu. Pertanyaan terakhir nih ngeri pula saya. Ya. Saya itu penasaran. Kita kan dalam kehidupan punya idola, yaitu role model lah gitu kan, jadi acuan kita dalam berkehidupan. Dan Allah kan menciptakan Nabi Muhammad sebagai role model kita dalam berkehidupan. Tentunya kita penasaran itu, bagaimana Nabi itu ketika sholat begitu. Bagaimana cara kita untuk meniru Nabi untuk sholat? Iya, kalau memang kondisi kita lebih mengenal orang yang tidak kenal sama kita, sedangkan Nabi Muhammad sebelum meninggal, umatku, dia mungkin kalau saya hidup di masa itu, Qadri kali gitu ya, saking cintanya, as-sholah, umatku, dia tahu bahwa di akhir zaman itu orang-orang itu melalaikan sholat, gitu. Maka ini yang mesti kita pahami. Saya jadi lupa tadi apa tadi pertanyaan. Bagaimana ketika Nabi itu sholat? Oh ya gitu ya. Bagaimana kita Nabi sholat itu rasanya lebih kepada kita contoh cara para ulama gitu ya. Karena itu tadi yang sering saya sampaikan. Kalau untuk kajian fikih saya tidak berani untuk lebih, karena dia beda pendapat ulama ini Nabi itu seperti ini. Misalnya, tidak pakai kunut kan gitu lah. Kata ini Nabi pakai kunut.
ribut. Saya tidak mau seperti itu. Maka kalau untuk mendalami bagaimana sholatnya Nabi, rasanya lebih baik kita pelajar sendiri-sendiri sesuai ulama-ulama yang kita pahami gitu ya. Karena kadang perkara kecil saja, kunut itu sunat muakkad ya. Tidak pakai kunut pun tidak membatalkan sholat. Tapi kita yang tidak punya ilmu ribut. Padahal mau pakai kunut mau tidak nggak masalah. Yang masalah tuh tidak sholat. Kan gitu. Kadang yang ribut itu nggak sholat pula gitu ya. Gitu. Jadi pemirsa, kalau bersama saya, kalau untuk kajian fikih itu saya lebih tekankan untuk mendalami sesuai mazhab masing-masing gitu ya. Karena apa? Karena saya tidak mau kajian kita justru menimbulkan masalah. Ah, kata Ustaz Qadri ini, kata ulamanya, saya nggak mau seperti itu. Cari sendiri, karena mereka ulama-ulama tuh dia punya dalil juga untuk menyampaikan tausiah-tausiahnya gitu ya. Karena untuk menghindari perdebatan, maka untuk hal-hal fikih rasanya lebih seperti itu gitu. Untuk apalagi misal tentang sholat Nabi, kalau saya banyak baca buku pendapat ulama ini ya, Nabi seperti ini gitu ya. Kata pendapat mazhab ini gini, padahal mereka juga timbul pertanyaan pula, kenapa kan kita pakai Quran hadis, kenapa kok beda pendapat gitu ya. Nah, itulah Islam, makin digali makin luas ilmunya. Mereka yang berpendapat pun tidak sembarangan orang, gitu ya, orang-orang yang memang sungguh-sungguh, apalagi ulama-ulama mazhab. Dan lebih sedihnya lagi, ilmu kita yang sedikit, kita menyalahkan ulama mazhab. Kalau saya berbeda enggak, kalau nengok orang yang beribadah beda ibadahnya selagi tidak melanggar syariat, ya dia punya mungkin panduan dia, referensi dia, gitu ya. Apalagi kalau kita nengok di kota Mekah, walaupun saya belum pernah ke Mekah gitu ya, bermacam-macam gaya orang ibadah gitu ya. Nah, kita tidak boleh memvonis dia, karena dia juga punya referensi masing-masing gitu. Kali seperti itu. Baik Ustaz, terima kasih. Kemudian kita ada nggak nasihat-nasihat kepada kita nih yang sering melalaikan sholat begitu? Ya, jadi pemirsa, ini sebenarnya nasihatnya untuk diri pribadi yang lebih saya tekankan. Mungkin dengan menyampaikan ini membuat saya lebih menyadari bahwa sebaik-baik ibadah adalah sholat di awal waktu. Jangan ada alasan apapun kecuali hal-hal yang disahkan dalam syariat. Itu kenapa kehidupan kita ini hanya sejenak dibandingkan kehidupan di akhirat tuh 1000 tahun ya, dibanding kehidupan di dunia. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Gitu kan di surah Al-Hajj ya, kalau nggak salah itu ayat 47 kalau nggak salah saya jelaskan bahwa kehidupan dunia itu sangat pendek, tidak arti apa-apa. Maka ibadah kita pun sebenarnya tidak ada apa-apanya di mata Allah. Maka yang tertinggi ibadah itu adalah mencari ridho Allah. Walaupun sedikit, yang penting Allah ridho. Daripada banyak, Allah tidak ridho. Artinya apa? Keriduan itulah membuat kepantasan kita untuk mendapat rahmat Allah, bukan jumlah ibadah kita. Gitu, makanya termasuk dengan misal bacaan sholat kita, mungkin ayatnya panjang-panjang tapi terburu-buru gitu kan, maka lebih utamakan tokmakninahnya tadi, sehingga yang Allah terima adalah orang-orang yang ikhlas dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu kan. Baik Ustadz, terima kasih telah bersama kami selama beberapa menit yang lalu. Semoga ilmunya dapat kita serap dan bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin. Dan terima kasih kepada pemirsa Bunga TV yang tetap setia menanti-nanti program Bunga TV. Saya Kang Ardi dan kru kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Teruslah menabur kebaikan karena kita tidak pernah tahu batas waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.